Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Pratiwi Lestari. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini, saya akan mereview ulang mengenai materi dari Wawasan Nusantara. Baiklah, izinkan saya untuk memulai membahas mengenai Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki dua pengertian, yakni secara etimologis dan terminologi. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara secara etnologi, yakni berasal dari dua kata, dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri memiliki pandangan yang sementara, sedangkan Nusantara memiliki arti pulau yang sementara dan antara. Sedangkan pengertian terminologi dikemukakan untuk membangun semangat bangsa dan cinta tanah air. Jadi, wawasan Nusantara ini adalah bagaimana cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dengan lingkungannya, dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan. Sedangkan hakikat dari esensi wawasan Nusantara sendiri, yakni persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Alasan mengapa perlu adanya wawasan sendiri? Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangun yang mempunyai kesatuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Sumber historis dari wawasan Nusantara, lajunya konsep wawasan Nusantara yang berawal mula dari Perdana Menteri Insinyur Hajuanda Kartawijaya, yang dimana pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda sendiri yang berisikan bahwa lebar atau luasnya batas wilayah Indonesia menjadi kesatuan wilayah laut yang di antara pulau-pulau, bukanlah sebagai pemecah, melainkan sebagai penghubung di antara pulau-pulau lainnya. Latar belakang sosiologis bermula pada saat wawasan kewilayahan yang seringkali mendapatkan tuntunan dan perkembangan konsepsi wilayah negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Wawasan Nusantara adalah bagaimana cara pandang dari sikap bangsa Indonesia dalam mengenal lingkungan dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan. Latar belakang politis sendiri, yakni kepentingan nasional yang mencakup cita-cita nasional dengan bertujuan visi nasional warga yang bermula pada saat Deklarasi Juanda. Kemudian merumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil dari konsep politik. Esensi dan urgensi dari wawasan Nusantara sendiri yakni wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan di mana laut bukanlah pemisah, melainkan sebuah penghubung antar wilayah Indonesia dengan memiliki keunikan. Antara lain, yang pertama, memiliki ciri kepulauan. Dan yang kedua, luas wilayah 5.192 juta dengan perincian 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Selanjutnya, terletak di antara dua benua dan samudra. Selanjutnya, beriklim tropis dan menjadi pertemuan antara dua jalur pegunungan dan siklon tropik. Dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara bermula dari wawasan wilayah yang dicetuskan Deklarasi Juanda. Dengan keluarnya Deklarasi Juanda sendiri membuat wilayah semakin menjadi satu kesatuan wilayah. Baiklah, demikian review materi wawasan Nusantara dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam sikap, tutur kata maupun kurang dalam penyampaian materi pembahasan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.